Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang sangat mengharukan dan menyayat hati. Bukan saja manusia yang menangis, tapi seluruh penghuni langit dan bumi. Seketika kota Madinah Al-Munawwarah terasa gelap gulita. Para sahabatnya banyak yang tidak mempercayainya. Akhirnya, manusia termulia itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu wafat dalam pangkuan istri tercinta Aisyah. Pada hari Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Ketika bumi terang disinari matahari siang, dengan dituntun sahabatnya Rasulullah, beliau pergi ke masjid untuk melihat orang-orang yang sedang kalut di sana dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertama aku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini. Esoknya, yaitu pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu, Fatimah?" Fatimah pun menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, 'Tahukah kamu siapa dia, Fatimah?' Dan Fatimah menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah menjelaskan, 'Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan,
pemisah jamaah dan meramaikan kubur. Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut." Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Namun jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di manakah engkau tinggalkan Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Namun seketika itu, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Dan Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril menjawab bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku." Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku? Jibril menjawab lagi bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias. Sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah ranu. Semuanya menanti kedatangan rohmu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira kepada Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahuku lagi tentang kabar gembira." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Ini tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh
orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umatnya sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Dengan bibirnya mulai bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali pun segera mendekati telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Usyikum bisyalati wa mamalakat aimanukum." Aku berpesan kepada kalian, jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu. Di luar pintu, tangis pun mulai terdengar bersahutan. Sahabat Rasulullah saling berpelukan. Fatimah menutup tangan di wajahnya. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Secara perlahan malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Kemudian terdengar Rasulullah memekik karena merasakan sakit yang tak tertahankan. Ya Allah, dahsyat sekali sakitnya maut ini. Dan malaikat Israel pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut hamba lebih lembut dari aku mencabut nyawamu. Dan ini sudah kuringankan 70 kali ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Kalau engkau mencabutku dengan lembut saja masih sangat sakit, bagaimana engkau mencabut umatku ya Israel?" Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Beliau mengangkat tangan dan memohon, "Allah, ya Allah,
ringankanlah umatku dari sakaratul maut, dan timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku, ya Allah. Allah mengabulkan dan memperkenankan doanya. Ummati, ummati, ummati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berakhirlah sudah riwayat hidup seorang manusia yang kemuliaannya tak ada yang menandingi. Seorang manusia pilihan yang telah memberi sinar cahaya terang dan membawa kita terbebas dari kegelapan. Sosok yang begitu cinta kepada umatnya. Bahkan di saat ajal pun, Rasulullah tidak memikirkan anaknya, istrinya, atau yang lainnya. Dalam hatinya Rasulullah begitu gelisah memikirkan nasib umatnya. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya dan mengagungkannya. Sahabat, dari kisah ini percayalah bahwa kita telah dicintai seseorang secinta-cintanya dari sebelum kita dilahirkan. Bahkan saat sekalipun kita tidak hidup di zamannya, oleh seseorang yang bernama Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.